Kuliah ilmu komputer atau teknik informatika adalah salah satu jurusan yang banyak diinginkan calon mahasiswa. Setelah kurang lebih 4 tahun dengan fokus di bidang informasi atau komputer, apakah ketika lulus otomatis menjadi seorang profesional yang siap menghadapi tantangan informatika di masa kini? Apakah akan menjadi seorang software engineer bintang, ataukah seorang pendiri startup masa depan, ataukah seorang ilmuwan komputer tingkat dunia? Halo teman-teman, nama saya Hamdan Rashid, saya seorang software engineer, dan kali ini kita akan bicarakan tips-tips untuk mahasiswa di bidang komputer atau informatika. Pertama, nilai bukan segalanya. Salah satu kesalahan yang umum di kalangan mahasiswa adalah menganggap bahwa nilai adalah segalanya. Kenyataannya, seorang yang nilainya biasa-biasa saja tapi mahir dalam bidang teknologi, dalam berbagai teknologi terkini, dalam software akan jauh lebih hebat dibanding lulusan yang nilainya mantap tapi hanya tahu apa yang diajarkan di kuliah. Menurut saya, tujuan belajar adalah menguasai konsep-konsep pemrograman, terutama teknologi-teknologi yang akan berguna ketika sudah lulus nanti. Kalau sambil belajar dapat nilai bagus, ya alhamdulillah, itu bonus. Tapi yang terpenting adalah kemahiran atau skill yang dapat dikuasai selama pendidikan ini. Bahkan banyak programmer handal yang tidak kuliah komputer sama sekali, dengan hanya belajar sendiri tanpa mendapat nilai, mendapat menjadi seorang software engineer yang unggul. Dari pengalaman saya sendiri, mungkin nilai kuliah ini hanya akan penting untuk pekerjaan pertama atau ketika baru saja lulus. Misalnya ketika teman-teman sudah mendapat pekerjaan pertama, dari detik itu ijazah teman-teman akan tersimpan di lemari, dan sejak itu tidak akan ada yang peduli dengan nilai ini, baik apakah teman kerja atau bos di tempat kerja, ataukah ketika mencari kerja baru, tidak ada sama sekali, tidak ada yang peduli dengan nilai kita setelah pekerjaan pertama, dan yang penting adalah rekam jejak saja. Jadi sekali lagi, yang penting fokus menguasai kemahiran dasar-dasar programan dan teknologi-teknologi yang penting, dan praktek yang banyak, dan nilai hanya untuk bonus saja. Kalau nilai bukan segalanya, terus apa yang penting? Bukan berarti belajar tidak penting ya. Menurut pengalaman saya, yang penting adalah kita belajar sambil menghasilkan sesuatu yang konkret, yang membuktikan skill kita. Sesuatu yang konkret, praktis, dan bisa dinilai secara objektif, bukan main-mainan atau teori saja. Ini bisa kita gunakan sebagai bahan penilaian diri kita sendiri, maupun untuk nantinya ditulis dalam resume profesional kita. Misal, ini bisa berupa proyek sampingan yang menggunakan kemampuan kita yang telah kita kuasai. Misal membuat dan memelihara website pribadi dengan fitur-fitur dan teknologi terbaru. Kalau belum tahu caranya, bisa cari tahu, dan dari situ kita akan belajar. Kalau sudah bisa terus tingkatkan kontennya atau teknologi dan fitur yang digunakan agar semakin lama website ini akan terlihat semakin bagus dan profesional. Selain itu, proyek sampingan ini juga bisa berupa kontribusi ke proyek open source. Open source adalah proyek gotong royong yang siapa saja bisa ikut bantu dengan sukarela. Banyak software penting yang digunakan sehari-hari, misalnya Chromium yang merupakan inti dari browser Chrome atau sistem operasi Linux, merupakan proyek open source. Baik proyek-proyek ini maupun proyek-proyek lainnya, besar atau kecil, pasti membutuhkan bantuan seorang programmer untuk apakah memperbaiki bug atau menambah fitur baru, ataukah sekadar memelihara softwarenya. Pelajari cara menggunakan Git dan GitHub yang merupakan dua tools yang paling populer dalam open source saat ini, dan pelajari cara berkontribusi ke open source. Dan ketika kita sudah mahir berkontribusi, nanti kita akan dikenal oleh orang, dan rekam jejak kita juga akan tersimpan dan menjadi bagian dari portfolio kita. Ada juga tempat lain yang bisa menjadi tempat uji kebolehan ilmu atau kemahiran kita, yaitu competitive programming atau lomba pemrograman. Ini adalah website seperti Codeforces atau Google Code Jam yang rutin mengeluarkan lomba-lomba berupa soal-soal atau pertanyaan yang hanya dapat dipecahkan dengan kode. Tidak perlu khawatir kalau awalnya sulit, karena website-website seperti ini pasti akan menyediakan tutorial bagi pemula agar bisa mulai dari awal. Selain itu, tidak perlu khawatir kalau awalnya kalah, karena yang penting adalah mencoba dan perlahan-lahan jadi lebih baik. Saya sendiri juga ketika awalnya papan bawah, dan kalau mau realistis sangat kecil kemungkinan akan menembus level atas. Tetapi nggak perlu khawatir, karena tanpa menembus level atas pun ini adalah aktivitas yang sangat berguna untuk mengukur kemampuan kita, dan selain itu rekam jejak kita, misalnya rating, jumlah lomba yang diikuti, dan ranking akan bisa ditambahkan ke portfolio atau CV. Dan ini akan tetap menjadi suatu nilai plus walaupun tidak mencapai level atas. Dan banyak perusahaan penting terlibat dalam lomba-lomba ini untuk mencari bakat.
yang dibicarakan di sini baru saja beberapa contoh ya dalam kategori portfolio atau proyek sampingan. Tidak harus semuanya kita lakukan, bisa pilih misalnya satu atau yang lain yang teman-teman suka. Tapi yang penting adalah kita punya sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang konkret dan bisa diukur. Jadi ketika nanti sudah lulus, kita bisa tunjukkan ini loh bukti yang membedakan kita dari ratusan atau ribuan mahasiswa lainnya yang lulus pada saat yang sama dengan kita. Internship atau magang adalah bekerja dalam waktu tertentu, dalam waktu singkat di sebuah perusahaan, biasa diberi tugas yang risikonya cukup rendah dan mungkin dengan bayaran seadanya. Programming di kuliah sangat berbeda jauh dengan programming di dunia profesional. Agar ketika lulus nanti tidak keteteran dengan pemrograman atau teknologi di luar kampus, internship atau magang adalah jembatan yang sangat penting untuk dijalani ketika masih kuliah. Nanti di perusahaan magang akan diberi seorang misalnya pembimbing atau pengasuh yang bisa membantu kita mempelajari seluk-beluk pemrograman profesional yang bisa mengajarkan kita dan akan memberi kita tugas-tugas untuk mengasah skill programming kita dalam memecahkan masalah sungguhan dan bukan masalah teori saja. Nggak cuma itu, kalau prestasi kita bagus, network atau kenalan yang kita dapatkan selama internship nanti akan membantu karir kita selanjutnya, Bu. Atau kalau prestasi kita bagus, kita juga bisa langsung ditawarkan kerja di perusahaan itu ketika lulus. Bagaimana caranya dapat posisi internship yang bagus? Ada banyak caranya, misal berburu sendiri, mencari lowongan-lowongan di website perusahaan IT besar. Atau bisa mencari tahu lewat senior kampus yang dulu pernah internship, atau kenalan yang juga pernah internship. Atau bisa ikut bergabung dengan grup-grup mahasiswa lainnya yang sama-sama peminat internship agar bisa saling berbagi informasi. Penguasaan bahasa Inggris dapat meroketkan karir seorang programmer menjadi level dunia. Pertama karena untuk belajar dalam dunia teknologi informasi, dalam bahasa Inggris akan banyak kita temui materi belajar yang melimpah dan kualitas tinggi dalam bentuk video, kursus, buku-buku, dokumentasi resmi, forum tempat berdiskusi, dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia juga tentu ada materi-materi seperti ini, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit atau kualitasnya kurang atau kadang-kadang terlambat karena ketika diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya sudah butuh waktu beberapa tahun ya, dan teknologi IT seperti kita tahu berubah terus setiap saat. Dengan menguasai bahasa Inggris kita akan bisa mengakses informasi-informasi ini dengan lebih cepat dan juga dengan kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, peluang kerja programmer di luar Indonesia sangat melimpah. Hampir semua bidang di seluruh dunia ya butuh komputerisasi, baik dari jual beli, transportasi, administrasi, iptek, bahkan aparatur negara, sehingga skill seorang programmer sangat dibutuhkan dari mana saja, termasuk dari Indonesia. Perusahaan internasional bersedia membayar tiket untuk wawancara, tiket untuk pindah, biaya pindah satu keluarga, termasuk menguruskan persyaratan visa, bahkan membayar gaji atau kompensasi yang luar biasa supaya mendapat programmer mumpuni dari seluruh dunia yang bisa bekerja di perusahaan tersebut. Apalagi di zaman work from home sekarang, bahkan bisa jadi kita tidak perlu pindah lagi dari Indonesia saja, bisa bekerja untuk perusahaan manapun di seluruh dunia. Tentu saja ini membutuhkan kita penguasaan bahasa Inggris karena untuk lulus wawancara, untuk bisa bekerja sama dengan teman sekerja atau dengan bos, kita akan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentu belajar bahasa Inggris ini tidak bisa instan dan butuh waktu dan ketekunan yang banyak. Salah satu cara yang cukup pragmatis dalam mempertajam pemahaman bahasa Inggris kita adalah mengikuti dalam belajar teknologi informasi, mengikuti video atau tutorial, kita ikuti dalam bahasa Inggris. Dengan ini bisa sekali mendayung dua pulau terlampaui karena kita bisa sekaligus mendalami pemahaman kita dalam bahasa Inggris sekaligus menambah ilmu dalam bidang teknis juga. Dengan ini kita bisa terbiasa mendengar bagaimana bahasa Inggris diucapkan secara normal, dan kalau sudah terbiasa mendengar, lama-lama kita juga akan juga membantu kita untuk berbicara dengan aktif. Mentor di sini adalah maksudnya seorang pembimbing, baik resmi atau tidak resmi, yang sudah berpengalaman dan bersedia membantu kita secara pribadi. Ada yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kalau kita belum punya pengalaman, tentu yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman orang lain. Seorang mentor yang baik bisa dimintai saran tentang arah karir atau cita-cita kita, memberikan unek-unek yang berguna, dan paling tidak dari berbagi pengalaman dirinya sendiri, dia bisa memberikan gambaran yang sangat bagus dan sangat berharga tentang tantangan dan kesempatan yang ada di dunia profesional bagi seorang programmer atau seorang lulusan komputer dan informatika. Sebagai mahasiswa, sangat banyak sebenarnya yang tidak kita ketahui tentang dunia di luar sana dan apa yang perlu kita persiapkan. Mencari mentor memang sulit karena intinya kita meminta kesediaan seseorang untuk mengorbankan waktunya untuk membantu kita.
dan kita harus benar-benar minta tolong dari seorang yang sebenarnya tidak butuh diri kita. Tetapi dalam pemrograman, saling membantu adalah hal yang lumrah dan banyak orang yang bersedia menjadi mentor, terutama kalau dia sudah kenal dengan teman-teman atau sudah tahu potensi orang yang dijadikan mentinya, entah untuk menambah kenalan atau untuk menambah pengalamannya sendiri atau bahkan ikhlas tidak berharap apa-apa. Pernah nggak kalau kita mendapat suatu tugas atau suatu tantangan terus berpikir, wah kok si orangnya nggak cocok kalau ngerjain seperti ini, misalnya nggak cocok kalau terlalu banyak pressure, nggak cocok kalau ada deadline, nggak cocok kalau terlalu banyak matematikanya, nggak cocok kalau terlalu dipaksa, nggak cocok kalau harus kerjasama dengan orang yang nggak dikenal, nggak cocok kalau front end, nggak cocok kalau back end, dan seterusnya. Alasan-alasan seperti ini sering menggoda kita ya, dan kadang sekilas masuk akal, tapi terus terang akan menghambat perkembangan kita sebagai seorang programmer. Untuk mengembangkan kemampuan profesional kita harus memanfaatkan kesempatan apa saja yang datang. Kalau suka pilih-pilih atau tidak cocok dengan ini itu sama saja dengan kita memangkas kesempatan yang akan datang ke diri kita, bahkan padahal kesempatan ini sangat berharga. Bisa jadi sesuatu yang awalnya kita tidak suka, ternyata setelah dicoba ternyata enak, atau setelah dicoba ternyata nggak seburuk yang kita pikirkan, dan atau bahkan dengan sedikit perjuangan justru mengantarkan kita ke kesempatan yang lebih bagus. Jadi silahkan keluar dari zona aman dan ikuti dan coba banyak hal. Insya Allah dengan semakin banyak pengalaman, dan kita akan semakin baik dan semakin nyaman dengan berbagai tantangan yang ada. Tips terakhir adalah manfaatkan waktu dan pelajari semuanya. Percaya atau tidak, masa kuliah adalah masa dengan waktu luang yang sangat banyak. Teman-teman punya waktu 4 tahun atau bahkan lebih untuk sekadar mendalami satu hal, untuk sekadar fokus dalam satu hal. Ketika nanti sudah lulus dan kerja, teman-teman misalnya akan dari pagi sampai sore akan punya kewajiban sendiri, dan sehingga tidak akan punya waktu sebanyak ini lagi. Kecuali mungkin nanti kalau teman-teman sudah pensiun. Di masa kuliah ini tentu tugas utama teman-teman adalah mempelajari semuanya. Terus belajar, terus mencoba, terus rendah hati, dan terus mencari apa kekurangan diri kita yang bisa diperbaiki. Perluas wawasan, cari mentor yang bisa membantu, cari proyek dan internship yang bisa mengasah ilmu kita dan menguji diri kita, dan membuat kita mengerjakan tantangan yang benar-benar konkret di dunia nyata. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat berjuang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.